Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan Al-Mujmal wal Mubayyan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Mujmal wal Mubayyan, ta'riful mujmal, definisi mujmal. Iya. Sini beliau terangkan tentang mujmal yang diglobalkan dan yang dijelaskan. Ya, jumhurul ulama membagi pembicaraan itu menjadi sebuah nas, sebuah hal yang zahir dan sebuah hal yang mujmal. Iya. Akan datang nanti pembahasan tentang zahir. Dan ini dari pokok-pokok yang hendaknya diketahui dalam pendalilan. Ya, kita akan uraikan di sana nanti makna dari zahir. Sekarang definisi tentang mujmal. Kata beliau, al-mujmal al-lafdhul ladzi yahtaju ila bayan. Mujmal itu, kata beliau, al-mujmal lughatan al-mubham wal majmu'. Kata beliau, al-mujmal secara bahasa adalah al-mubham wal majmu'. Yang mubham tidak begitu jelas, al-majmu' yang bergabung. Jadi karena banyak hal bergabung semuanya, tidak begitu jelas dari pergabungan itu. Iya. Jadi ini mujmal secara bahasa. Cara istilah, kata beliau, ma yutawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Mujmal itu adalah sesuatu yang memahami maksudnya bersandar kepada selainnya, bersandar kepada hal yang lain. Ya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, bahwa mujmal itu lafaz yang perlu dijelaskan. Kalau dikatakan ada lafaz mujmal, kalau bahasa Indonesianya global ya, bahasa yang global, tidak begitu jelas. Ya. Mujmal adalah lafaz yang perlu dijelaskan. Dia perlu dirinci. Ya, itu mujmal. Syekh di sini memberi definisi bahwa mujmal dia adalah kata atau nas atau suatu perkara yang maksud dari perkara tersebut bisa diketahui kalau kita bersandar kepada penjelasan yang lain, kepada hal yang lain. Ya, hal yang lain ini apa? Imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Apakah di dalam mentakyinnya, menentukannya. Jadi yang tidak jelas harus ditentukan. Iya, harus ditentukan. Au bayani sifatihi. Atau tidak begitu terang, perlu dijelaskan bagaimana sifatnya. Iya. Atau dia tidak jelas, perlu diuraikan bagaimana kadarnya. Bagaimana kadarnya. Iya. Syekh akan memberi contoh di sini 3 mujmal yang perlu diberi penjelasan. Ya, supaya kita tahu ya bahwa mujmal itu dia adalah lafaz yang perlu perlu dijelaskan. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Contoh apa yang perlu kepada selainnya untuk ditentukan. Ya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna
thalathata quru. Firman Allah Ta'ala, wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka menunggu. Iya, menjalani iddah 3 quru. Apa arti quru di sini? Nah, ini kata quru di sini mujmal. Mujmal. Perlu dijelaskan. Jelas ya? Karena dari sisi bahasa, al-quru, kata Syafi'i, al-quru lafdun mushtarakun bainal haid wat tuhur. Karena al-quru secara bahasa itu lafaz yang maknanya bersyirikat antara makna haid dan makna apa? Suci. Ya. Jadi kalau diartikan dia menunggu 3 kali haid, boleh. Mau diartikan menunggu 3 kali suci, juga boleh. Jelas ya? Maka dia di sini mujmal. Ya. Karena dia mujmal tidak jelas, fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil. Maka perlu untuk mentakyin, untuk menjelaskan salah satu dari keduanya, diperlukan dalil untuk menjelaskannya. Iya. Diperlukan dalil untuk menjelaskannya. Dan memang para ulama berbeda pendapat ya di dalam hal ini. Ya. Karena memang dari sisi bahasa punya 2 makna. Karena itu para ulama juga berbeda pendapat di dalam menentukan makna quru di sini. Dan ini berpengaruh dari sisi hukum nanti. Iya. Ya kalau dikatakan quru bermakna haid, maka ukurannya perempuan itu iddahnya begitu dia haid terhitung 1 iddah. Haid yang kedua iddah lagi. Ya. Yang ketiga sudah 3 quru haidnya. Tapi kalau di makna tuhur, begitu dia haid belum terhitung. Tapi begitu dia suci baru terhitung 1. Ya. Sucinya dihitung. Jelas ya? Dan dimaklumi ya bahwa masa haid berbeda-beda antara perempuan. Dan masa suci juga berbeda-beda antara para perempuan. Ya. Jadi ini kaitannya di sini. Maka ini lafaz ayat ini al-quru di sini mujmal. Ya. Untuk mengamalkannya perlu dalil lain. Ya, dan bukan artinya tidak ada dalil yang menjelaskan. Karena tidak mungkin ada lafaz yang mujmal, ya, yang tidak diterangkan oleh dalil lain. Pasti ada penjelasannya. Jelas ya? Contoh, misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi. Contoh mujmal lain perlu dijelaskan sifatnya. Ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Nah, ini kita baca ayat, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Salat di sini apa? Hah? Am? Mutlak? Hah? Am atau mutlak? Kok bingung? Hah? Am? Kenapa am? Kenapa am? Ya. Antum mengartikan sholat apa? Ya. Harus dilihat ya konteks ayatnya di mana. Jadi ini ayat diterangkan di mana ininya. Ya, kalau memang kalimat alif lamnya itu mencakup sholat wajib maupun sunnah, dia bermana apa? Bermana am. Iya. Atau bisa dikatakan mutlak di sini. Tapi dia juga mujmal, tidak diterangkan. Bagaimana sifatnya? Iya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, fa inna kayfiyata iqamatis shalah majhulatun tahtaju ila bayan. Ya, kayfiyat menegakkan salat itu tidak diketahui, perlu dijelaskan. Ya, dan alhamdulillah hadits Nabi menjelaskan tata cara menegakkan salat itu. Iya. Dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sifat salat dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya diterangkan. Jelas ya? Kalau begitu, ini mujmal memang, tapi sudah mubayyan di tempat yang lain. Jadi perlu bayan di sini. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi. Contoh mujmal
yang perlu kepada selainnya untuk diterangkan kadarnya. Qauluhu ta'ala wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Berapa kadar zakat yang dikeluarkan? Ya. Jelas ya? Ini tidak diterangkan. Ada ijmal di sini. Fa inna miqdar az-zakah al-wajibah majhulun yahtaju ila bayan. Kadar zakat yang wajib majhul, tidak diterangkan di sini. Ya. Tapi penjelasan tentang kadar zakat itu lengkap di nas-nas apa? Yang lainnya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama apa? Mujmal. Kata beliau ta'riful mubayyan, definisi mubayyan. Ya, setelah menjelaskan mujmal, beliau menjelaskan mubayyan dulu. Baru setelah itu beliau terangkan. Ya. Apa yang harus dipahami antara mujmal dan mubayyan. Kata beliau ta'riful mubayyan, definisi mubayyan. Al-mubayyan lughatan ya, al-mudhhar wal muwaddah. Mubayyan secara bahasa adalah hal yang diterangkan, hal yang ditampakkan dan sudah dijelaskan. Hal yang tampak dan apa? Jelas. Wastilahan secara istilah, ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wada' atau ba'da tabyin. Secara istilah, mubayyan itu apa yang dipahami, iya, maksudnya. Jadi kalau mubayyan, dia sudah dipahami maksudnya. Imma bi asli wada'in, bi aslil wada'. Kadang dia dipahami maksudnya karena memang asal peletakannya sudah dimaklumi. Asal kata tersebut sudah mubayyan, sudah jelas. Au ba'da tabyin. Atau dia mubayyan karena sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Walaupun atas asal katanya tidak jelas, tapi karena dia sudah dijelaskan menjadi mubayyan sudah. Jadi tampak dari sini bahwa mubayyan itu ada dua macam. Ada mubayyan bi aslil wada' dan ada mubayyan apa? Ba'da tabyin. Iya. Dikasih contoh sini oleh Syekh rahimahullah. Misalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wada'. Contoh mubayyan yang sudah dipahami maksudnya dengan asal peletakannya cara bahasa adalah lafaz sama, ard, lafaz langit, bumi. Iya. Sekarang kalau ada yang berkata langit, ini kata jelas atau tidak? Hah? Mubayyan atau mujmal ini? Langit? Mubayyan. Sebab yang dikatakan langit satu saja yang kita lihat. Ya. Mau cari langit yang lain? Tidak ada. Jelas ya? Demikian pula kata bumi. Bumi itu yang mana? Ya ini yang dipijak. Ya. Tidak lagi bumi yang lainnya. Jelas ya? Maka lafaz sama dan ard ini dari dasarnya sudah apa? Sudah mubayyan. Jabal, gunung. Ya. Asal katanya sudah mubayyan. Adlun, adil. Ini juga mubayyan. Zulmun, kezaliman. Juga mubayyan. Sudah jelas kezaliman itu. Dari asal bahasa. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalaupun ada penjelasan tentang zulum, itu hanya menjelaskan pembagian-pembagiannya saja. Tapi asal kata dia adalah apa? Sudah jelas. Sidqun, kejujuran. Kalau dikatakan sidik, jujur, orang sudah paham apa maksud jujur tersebut. Kata beliau, fahadihil kalimat wa nahwuha mafhumatun bi aslil wada' wa la tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha. Kalimat-kalimat ini dan semisalnya ini dipahami dari dasar peletakannya. Tidak perlu kepada selainnya untuk menjelaskan apa maknanya. Jadi dia mubayyan adalah kalimat yang sudah jelas. Ya. Bagian yang kedua dari mubayyan. Ada mubayyan, dia jelas setelah apa? Karena sudah dijelaskan. Contohnya apa? Misalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin. Contoh apa yang telah dipahami, maksudnya setelah diterangkan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Ini dua. Salat dan zakat di dalam ayat, dua-duanya apa? Mujmal. Tapi dia di sini menjadi mubayyan karena apa? Fa inna iqamatas shalah wal ita kullun minhuma mujmal, walakinna asy-syari' bayyanahuma wa fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyin. Kata beliau, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, dua perkara ini dua-duanya mujmal di ayat. Tetapi syariat sudah menjelaskan bagaimana cara menegakkan salat, bagaimana mengeluarkan zakat itu.
Ya. Jadi lafadznya setelah itu, setelah diterangkan dia menjadi apa? Menjadi mubayyan sudah. Jelas ya? Baik. Ini pembagian dari penulis tentang mubayyan. Bahwa mubayyan terbagi dua. Ada mubayyan dari dasar, peletakannya sudah mubayyan. Yang kedua ada yang mubayyan karena apa? Karena sudah dijelaskan. Ada pembagian lain untuk mubayyan. Iya. Ada pembagian lagi untuk mubayyan. Dikatakan bahwa mubayyan terbagi dua. Ada yang mubayyan dari awalnya sudah diterangkan. Mubayyan dari awal. Sehingga iya, dia tidak perlu lagi penjelasan. Nah, seperti misalnya hukum-hukum yang dari awal sudah jelas. Ya, Nabi berkata tentang akikah, anil gulami syatan wa anil jariyah syah. Ketika Nabi terangkan akikah, beliau sebutkan bahwa untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, untuk anak perempuan disembelihkan apa? 1 ekor kambing. Jadi ini hukum dari asalnya sudah apa? Sudah diterangkan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi dari awal sudah mubayyan, tidak mujmal dari awalnya. Yang kedua, ada lafaz yang mujmal setelah itu diterangkan. Ini sama ya dengan yang disebut oleh Syekh ini. Ya, seperti aqimus sholat, tegakkan sholat. Bagaimana cara sholat? Dia mujmal tadinya. Setelah itu diterangkan sholat itu bagaimana. Nah, dengan penjelasan dari Nabi bagaimana cara sholat, itulah ya, dia berubah menjadi hal yang mubayyan. Yang tadinya mujmal, kemudian dia apa? Menjadi mubayyan. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Syekh berkata, al-amal bil mujmal. Ya. Bagaimana ketentuan beramal dengan mujmal? Kata beliau, yajibu 'alal mukallaf aqdul azmi 'alal amali bil mujmal mata hasala bayanuhu. Wajib atas mukallaf ya, untuk beramal dengan hal yang mujmal sampai wajib atas mukallaf aqdul azm, untuk dia berniat dengan sungguh-sungguh. Iya. Kapan ada penjelasan tentang mujmal itu, langsung diamalkan. Jelas ya? Iya. Jadi makna ucapan beliau di sini bahwa kata mujmal itu adalah lafaz yang perlu untuk dia apa? Dijelaskan. Jadi asalnya kalau dia mujmal, iya. Dia mujmal, kita tawakkuf, tidak beramal dengannya. Kalau dia mujmal. Ya, sampai ada hal yang apa? Menjelaskannya. Tapi kalau kita dapat kata mujmal, kita sudah azam. Kapan kita dapatkan tabyinnya, penjelasannya, kita harus apa? Harus mengamalkannya. Harus mengamalkannya. Baik. Kemudian Syekh terangkan ya, bagaimana syariat kita. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi, usulaha wa furu'aha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh syariat ini kepada umatnya. Ya. Sudah dijelaskan kepada umat seluruh dari syariat. Usulaha wa furu'aha. Pokok-pokok syariat maupun cabang-cabangnya. Semuanya sudah diterangkan. Iya. Hatta tarakal ummata ala syariatin bayda naqiyatin lailuha kanahariha. Sampai beliau meninggalkan umat ini di atas syariat yang sangat putih bersih. Malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya. Walam yatrukil bayan indal haja ilaihi abadan. Dan Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkan penjelasan tentang yang mujmal itu kalau perlu dijelaskan. Jadi hal yang mujmal kalau memang perlu dijelaskan, pasti Nabi sudah apa? Sudah menjelaskannya. Nabi sudah menjelaskannya. Dan ini kaidah syariat. Ya. Kaidah syariat. Semuanya sudah jelas. Kata Nabi, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu syariat yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali apa? Dia binasa. Iya. Jadi penjelasan pasti diterangkan. Dan Allah firman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Ditafsir ayat-ayat, dirinci. Iya.
supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan bagi umatnya. Kalau begitu, iya, syariat ini sudah sudah dijelaskan. Iya. Kalau ada yang bertanya, kalau sudah dijelaskan, kenapa ada yang diglobalkan, ada yang dijelaskan? Nah, disinilah hikmah dari syariat dan keindahan syariat tersebut. Sebab sesuatu itu ketika dijelaskan global dahulu kemudian dirinci, ya, ini tentunya pemahamannya akan lebih indah. Mana-mana keimanan di situ akan lebih lebih kuat. Ya. Dan banyak sekali manfaatnya. Ya, seorang kalau dapat kata mujmal, dia akan berpikir, ini saya harus cari penjelasannya bagaimana. Ya, maka dia harus mempelajari yang lainnya. Ya. Membaca, dia udah baca satu ayat ada mujmal, maka dia harus membaca ayat yang lainnya, baca hadits-hadits untuk menerangkan makna mujmal tersebut. Iya. Dan seorang kalau misalnya diterangkan sebuah perkara untuknya, ya, diterangkan dulu secara global. Kesimpulannya dulu diberi. Setelah paham kesimpulan, baru dirinci. Setelah dengar kesimpulan, dia akan lebih tertarik mendengar rincian. Iya. Dan ini dari keindahan di dalam syariat. Tapi harus diketahui ya, bahwa syariat ini ya telah menjelaskan segala sesuatu. Karena itu, ya, seseorang pada hal yang harus dia terangkan tidak boleh dia globalkan. Ya, karena syariat tidak meninggalkan sesuatu yang perlu diterangkan, ketika perlu diterangkan tidak didiamkan, pasti diterangkan saat diperlukan. Iya, saat diperlukan. Karena itu kaidah pokok ahli sunnah dalam segala permasalahan, mereka di atas dasar tafsil wa tabyin, merinci dan menjelaskan. Iya. Adapun ijmal, ya, mengglobalkan, ya, mengitlakkan, ini dari jalan ahlul bidah di dalam mereka masalah-masalah. Iya. Jadi sering mereka berikan hukum-hukum global, tidak ada rincian. Iya, tidak merinci perkara. Dan ini yang kadang merusak merusak pemahaman. Ya, ini yang dicela oleh para ulama kita. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fa'alaika bit-tafsili wat-tabyini fal-ijmalu wal-itlaqu duna bayani qad afsada hadzal wujuda wa habbata al-adhana wal-ara'a kull zamani." Kata beliau, hendaknya engkau ya merinci dan menjelaskan. Karena mengglobalkan dan mengitlakkan, ya, mengglobalkan dan mengitlakkan tanpa ada penjelasan, dua hal ini sudah merusak alam semesta. Iya. Dan mencentang perenangkan pikiran dan akal manusia pada setiap masa. Pada setiap masa. Karena itu ahli sunnah di dalam menjelaskan hukum-hukum di pembahasan akidah maupun di pembahasan ibadah, di pembahasan fikih, mereka merinci. Iya. Mereka merinci. Jelas ya? Kalau begitu, saya kembali kepada uraian Syekh di sini, bahwa Nabi telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariat. Dasarnya dan apa? Pokoknya. Kemudian kata beliau, wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli au bil fi'li au bil qawli wal fi'li jami'an. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dengan ucapan saya, kadang dengan perbuatan beliau terangkan, dan kadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Iya. Kadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Ya, Nabi menjelaskan. Penjelasan beliau lengkap. Kadang dengan apa? Ucapan. Kadang dengan perbuatan. Ya. Kadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus beliau terangkan. Beliau rinci. Ya, dikasih contoh satu persatu oleh Syekh. Di sini sebut 3 ya. Ada yang dijelaskan dengan ucapan, ada yang dijelaskan dengan perbuatan, dan ada yang dijelaskan dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan sekaligus.
Kata beliau, misalu bayanihi bil qaul, contoh penjelasan Nabi dengan ucapan. Ikhbaruhu an ansibatiz zakat wa maqadiriha. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushur. Bayanan limujmali qawlihi ta'ala wa atuz zakah. Contoh penjelasan Nabi dengan ucapan, beliau mengabarkan tentang nisab dari zakat dan kadar zakat yang dikeluarkan. Iya. Pada sabda beliau, tanaman hasil bumi yang dihasilkan dengan dialiri oleh hujan dikeluarkan 1/10-nya. Ya, jadi penjelasan dikeluarkan 1/10 kalau dialiri dengan air hujan, ini menjelaskan hal yang global yang mujmal di dalam firman Allah wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Ya. Ini ayat apa sifatnya? Wa atuz zakah mujmal. Nah, diterangkan zakat bagaimana? Berapa kadarnya diterangkan. Tapi hadits Nabi menerangkan, merinci bahwa khusus untuk masalah tanaman yang keluar dari bumi, ya, yang mendapatkan pengaliran dari hujan, itu dikeluarkan berapa? 1/10. Baik. Kata beliau, wa mithalu bayanihi bil fi'li qiyamuhu bi af'alil manasiki amama al ummah bayanan li mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya. Contoh Nabi menjelaskan hal tersebut dengan fi'il. Ya. Menjelaskan dengan apa? Dengan fi'il, dengan perbuatan. Qiyamuhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan tuntunan manasik haji di depan umat. Beliau langsung mencontohkan haji itu. Ya. Membimbing, ya, para sahabat pelaksanaan ibadah haji. Bayanan sebagai penjelas limujmali qaulihi ta'ala, pada hal yang global, pada firman Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah memiliki hak terhadap manusia bahwa mereka itu wajib untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Iya. Jadi kewajiban ibadah haji diterangkan oleh Nabi. Iya. Beliau terangkan ibadah haji itu dan beliau berkata, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku bagaimana cara manasik haji kalian. Iya. Bagaimana cara manasik kalian? Baik, jadi beliau terangkan langsung dengan fi'il, dengan perbuatan. Ya, dan ini banyak sekali ya contohnya. Sebagaimana penjelasan dengan ucapan sangat banyak sekali contohnya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika salatuhul kusuf ala sifatiha. Demikian pula salat kusuf, sebagaimana bentuk salat kusuf itu. Nabi mencontohkan salat kusuf. Iya. Dengan 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali apa? 4 kali sujud. Ya. Kata beliau, hiya fil waqi' bayanun limujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Ya. Sebenarnya penjelasan Nabi tentang salat kusuf itu, salat gerhana itu adalah penjelasan terhadap sabda beliau yang global. Fa idza ra'aytum minha syai'an, kalau kalian melihat dari gerhana itu, fasallu, salatlah kalian. Jadi perintah oleh Nabi salat. Perintahnya di sini sifatnya apa? Mujmal, tidak diterangkan bagaimana salatnya. Maka begitu beliau mencontohkan salat 4 rakaat, apa salat 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud, maka itulah penjelasan salat apa? Salat kusuf. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan waktu-waktu salat dengan perbuatan. Beliau contohkan dengan ucapan dan dengan apa? Dengan perbuatan sekaligus. Iya. Baik. Ini akan diterangkan juga di bawah oleh Syekh, ya. Atau saya baca dulu contoh yang disebut oleh Syekh. Ya, kita adzan dulu ya. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li, contoh mujmal yang diterangkan oleh Nabi dengan ucapan dan perbuatan. Bayanuhu kaifiyatas shalah, adalah Nabi menjelaskan bagaimana cara salat. Fainahu kana bil qaul. Ya, sebab Nabi menjelaskan dengan ucapan dan apa? Perbuatan salat itu. Dengan ucapan Nabi berkata, kama fi haditsil musii fi salati, sebagaimana orang yang
jelek dalam salatnya itu. Haitsu qala, ini istilah ya, hadits al-musi fi salatihi, ini istilah ya. Penamaan hadits. Ya masyhur di kalangan fuqaha. Ya. Kalau di haditsnya sendiri tidak ada kata ini al-musi fi salatihi. Dan Syekh Ibnu Utsaimin sendiri di Syarah Bulughul Maram, beliau menganggap bahwa afdalnya jangan ditakbir al-musi fi salatihi, tapi dikatakan al-jahil fi salatihi. Ya. Sebab kata isa'a itu seakan-akan menunjukkan apa? Kesengajaan. Dan ini terkesan kurang layak untuk sahabat. Baik. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qibla fakabbir." Al-hadits. Ya, di mana Nabi memberi penjelasan ketika sahabat yang keliru cara sholatnya ini karena beliau jahil. Beliau berkata, Nabi bersabda kepada sahabat tersebut, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, fa asbighil wudu. Pertama, sempurnakan wudu dulu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir, kemudian takbiratul ihram. Lalu disebutkan kaifiat sholat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ini dengan ucapan. Wa kana bil fi'li aidan. Dan juga beliau sebutkan dengan al-fi'l. Ya, beliau sebutkan dengan apa? Beliau terangkan juga dengan perbuatan salat itu. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbari fakabbar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu beliau bertakbir. Wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Dan manusia bertakbir di belakangnya dan beliau di atas apa? Di atas mimbar. Iya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang panutan kalau dia ingin mengajari orang salat, dia boleh salat di atas mimbar. Iya. Agar supaya seorang mencontoh apa? Mereka mencontoh salatnya. Ya, tapi ini untuk saat ini kadang bisa dilakukan kalau memang diperlukan, tapi kebanyakan dari pembahasan sifat salat adalah hal yang sudah cukup untuk diterangkan. Sebab Nabi melakukan hal ini untuk dicontoh dan diikuti. Kemudian wa fihi tsumma aqbala 'alan nas, di dalam kelanjutan hadis disebutkan bahwa beliau menghadap kepada manusia wa qala, dan beliau berkata, "Inna ma fa'altu hadza li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati." Sungguhnya saya mengerjakan hal ini supaya kalian mengikuti saya dan mengetahui bagaimana cara salatku. Baik, jadi situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan apa? Dengan perbuatan, dengan ucapan dan perbuatan. Contoh lain adzan. Ya, contoh lain waktu salat. Contoh lain waktu salat. Ya. Global di dalam Al-Qur'an disebutkan waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat terhadap kaum mukminin ketetapan yang sudah ditentukan. Hanya disebut ketetapan yang ditentukan. Ya, ayat-ayat yang lain juga menyebut waktu salat, cuman global juga. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan salat di dua ujung siang dan sebagian dari malam. Dua ujung siang, apa yang dimaksud? Di mana sampai mana? Kayak ini global, mujmal ya? Mujmal. Dan Nabi menjelaskan mujmal pada ayat-ayat ini ditabyin oleh beliau di dalam haditsnya. Ya, ada dua hadits pokok yang menjelaskan. Ada hadits Abdullah bin Amr, Nabi menjelaskan dengan ucapan waktu salat duhur, iya. Waktu salat asar, waktu salat maghrib, waktu salat isya, waktu salat subuh. Beliau terangkan dengan apa? Dengan ucapan. Ya. Dan hadis yang kedua beliau terangkan dengan apa? Dengan perbuatan. Bahkan dengan perbuatan ini, ya. Jibril turun khusus mengimami manusia 2 hari. Di awal waktu dan di apa? Di akhir waktu. Di Mekah. Jadi Jibril imam di depan, Nabi Muhammad di belakangnya, dan para sahabat di belakang Nabi Muhammad. Iya. Dan ini hal yang menakjubkan ya, bagaimana? Iya. Pendidikan
Allah Subhanahu wa taala untuk generasi pertama umat ini. Ya, kadang Jibril turun khusus mengajarkan kepada mereka sebagian apa? Dari syariat. Ya, karena itu keutamaan para sahabat ya, tidak bisa dibandingkan dengan apa? Siapa yang datang setelah mereka. Nah, dan Nabi sendiri memberi contoh. Dalam hadits riwayat Muslim, ada yang pernah datang kepada Nabi bertanya tentang waktu sholat. Kata Nabi, kamu ikut sholat bersama kami. Maka orang ini pun ikut sholat bersama Nabi 2 hari. Dan Nabi melakukan sholat di hari pertama di awal waktu. Dan di hari kedua di apa? Di akhir waktu. Kemudian beliau berkata, sholat antara 2 waktu ini. Jelas ya? Ya. Jadi sekali lagi bahwa hal-hal yang global itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Di sini tampak sudah bahwa kita bisa memahami hukum yang global itu, hukum yang mujmal itu tidak diamalkan sampai ada dalil yang apa? Menjelaskannya. Adapun hukum al-mubayyan dia wajib di apa? Wajib diambil. Nah, karena itu di sini ada kaidah di kalangan para ulama, tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dia apa? Diperlukan. La yajuz ta'khirul bayan indal hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dia apa? Diakhirkan. Nah, iya. Afwan, ketika tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dia apa? Diperlukan. Ketika diperlukan. Iya. Jadi saat diperlukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menjelaskan. Adapun kalau tidak diperlukan, maka beliau kadang mengundur penjelasan. Seperti ayat di surah Al-An'am, wa tuhaqqahu yawma hasadihi. Keluarkanlah haknya ketika dipanen. Ini ayat tentang zakat ya. Ini turun di Mekah. Turun di Mekah. Ya. Tetapi penjelasan tentang kadar-kadar zakat nanti di Madinah. Kenapa? Sebab hukum ini belum diperlukan oleh para sahabat di mana? Di Mekah. Banyak dari mereka tertindas. Iya. Kondisi mereka bukan kondisi yang sifatnya banyak berkaitan dengan hukum zakat. Nah, begitu pindah ke Madinah, baru apa? Diterangkan secara terperinci hukum-hukum tentang zakat tersebut. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang al-mujmal wa apa? Al-mubayyan. Iya. Kemudian yang terakhir di sini dari pembahasan yang sifatnya bergandeng, karena kita sebut 4 ya, al-am wal khas yang pertama, yang kedua apa? Al-mutlaq dan apa? Al-muqayyad, yang ketiga al-mujmal mubayyan, dan yang keempat al-zahir wal muawwal. Ini yang terakhir. Baik. Bukan terakhir dari buku ini ya. Ya, bukunya masih ada pembahasan lain. Ya. Baik. Kita baru lewat setengah sedikit. Ya, baru 60% ya dari buku. Kata beliau rahimahullah, al-zahir wal muawwal. Ya, zahir dan muawwal. Ini 2 hal. Ada yang namanya zahir, terang, dan namanya muawwal. Iya. Suatu yang maknanya diarahkan. Iya, kita baca ya definisinya supaya lebih jelas. Kata beliau ta'rif al-zahir. Definisi zahir, al-zahir lughatan al-wadih al-bayyin. Zahir secara bahasa artinya yang wadih, yang jelas, al-bayyin yang terang. Ya. Ini arti zahir secara bahasa. Ya, wastilahan secara istilah, ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin mal ihtimal atau ma'a ihtimali ghairihi. Ya. Apa yang menunjukkan sebuah makna pada apa yang dengan kalimat ini sendiri itu menunjukkan makna rajih. Makna yang sudah kuat. Walaupun mungkin ada makna yang lain. Ya.
Mungkin ada makna yang lain. Jelas ya? Iya. Kalau misalnya saya bikin analisa misalnya. Iya. Terhadap seorang, ini anak dia rajin atau malas? Ya. Dia rajin atau malas? Maka dilihat perbuatannya. Dari perbuatan yang dia lakukan. Dari perbuatan yang dia lakukan, tampak bahwa dia rajin. Maka katakan yang zahir bahwa dia rajin. Ya. Sebab tidak bisa dia pastikan, oh ini anak pasti rajin, tidak. Ya, sebab itu dia hanya analisa pada perkara yang yang tampak saja. Pada perkara yang tampak saja. Ya, karena itu zahir itu secara pada dirinya, pada kata zahir itu sendiri, itu menunjukkan makna kuat sudah. Tapi ada kemungkinan yang lainnya. Misaluhu, contoh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil. Beruduklah kalian karena memakan daging unta. Ya. Ini perintah beruduk. Beruduklah kalian kalau makan daging unta. Beruduk di sini apa artinya? Wuduk apa yang dimaksud? Hah? Ya, wuduk sempurna seperti yang kita pahami. Sebab wuduk kadang bermakna secara bahasa. Bermakna apa? Bermakna berbersih-bersih. Iya. Jelas ya? Jadi secara zahir bahwa kata wuduk di sini maknanya apa? Maknanya wuduk sempurna. Itu zahirnya. Itu zahirnya. Iya. Walaupun mungkin wuduk di situ bermakna apa? Bermakna secara bahasa. Kata beliau, fa inna dzahir minal murad, yang zahir dari apa yang diinginkan pada sabda Nabi, berwuduklah kalian, yang diinginkan adalah wuduk mencuci 4 anggota dengan sifat yang disyariatkan. Maksudnya mencuci 4 anggota, muka, tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki. Ya, diwakilkan 4 ini sebab ini pokok yang pokok yang dicuci pada saat wuduk. Ya, tapi dengan sifat syar'inya. Ya, kalau bahasa lebih ringkasnya, dia berwuduk secara secara sempurna. Ya. Ini zahirnya yang kelihatan dari sabda Nabi, berwuduklah. Dunal wudu' allati huwa an-nadhafah. Bukan artinya wuduk yang bermakna berbersih. Ya, ini wuduk secara bahasa. Berbersih. Jelas ya? Jadi zahir itu bentuknya. Baik. Ya. Sebelum saya terangkan definisi Syekh di sini, mungkin untuk memperjelas sebelum saya terangkan ucapan Syekh menerangkan definisi, mungkin saya perlu terangkan ya apa yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa kalam, pembicaraan, iya, itu kalau dilihat dari sisi maknanya terbagi 3. Kalau dilihat dari sisi maknanya terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama ada kalam sifatnya mujmal. Iya. Mujmal sudah kita terangkan tadi. Apa itu artinya mujmal? Iya. Lafaz yang perlu diterangkan. Kata yang masih global, masih perlu dijelaskan. Itu mujmal. Iya. Yang kedua ada kalam sifatnya nas. Dia sudah merupakan nas, ketentuan pasti sudah. Jadi kalau orang yang membacanya, iya, itu dia tidak ragu lagi. Sudah pasti maknanya. Tidak mungkin dia berpikir kepada yang lain. Iya. Tidak mungkin dia berpikir kepada yang lain. Saya contoh ya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya, katakan Allah yang Maha Satu. Apa artinya ahad? Hah? Maha Satu. Ini jelas atau tidak? Jelas sekali. Ada kemungkinan bermakna 2? Hah? Tidak ada kemungkinan. Ada kemungkinan bermakna 3? Tidak ada kemungkinan. Jelas ya? Kalau begitu ini nas namanya. Nas. Seperti firman Allah, "Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum." Tilka asyaratun kamilah. Ya, ini bagi orang yang haji tamattu. Tapi dia tidak mampu menyembelih hadyu. Ya. Hadyu tamattu. Maka diperintah dia puasa 3 hari di musim haji. Dan puasa 7 hari kalau dia
Dia pulang ke negerinya. 3 tambah 7, Allah tegaskan itu adalah 10 hari sempurna. Sekarang kalimat 10. Ini nas atau mujmal? Ini nas. Ada yang bisa mengatakan 9? Ya, ada yang bisa mengatakan 11? 12? Tidak, cuma satu saja kemungkinannya. Angka 10 sudah sangat amat qat'i, jelas sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, dari kalam itu jadi terbagi 3 tadi ya, ada mujmal, ada nas dan ada apa? Yang ketiga zahir. Ini yang diterangkan di sini. Ada hal yang zahir. Ya, zahirnya seperti itu. Syekh sudah memberi contoh di sini ya, tawaddau, beruduklah. Dari daging apa? Daging unta. Ya, beruduklah. Itu zahir. Ya. Saya beri contoh lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Fa in kana sha'iman falyusalli." Apabila seseorang itu berpuasa, falyusalli, hendaknya dia salat. Kata salat di sini zahirnya bermakna apa? Salat secara syariat atau salat secara bahasa? Ya. Kalau dia puasa, hendaknya dia salat. Salat secara syariat, kalau secara syar'i salat itu salat yang kita lakukan dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Ya, jadi kalau dia puasa salat terus begitu. Dari matahari terbit, dari matahari terbit, ya dari fajar subuh terbit sampai matahari terbenam, dia salat terus, enggak putus-putus. Hah? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Ya kan? Maka zahirnya di sini salat bermakna secara apa? Secara bahasa. Iya. Yaitu salat bermakna doa. Kalau dia puasa hendaknya dia perbanyak apa? Perbanyak berdoa. Nah, perbanyak doa. Maka di sini ini kita berbicara tentang nas yang zahir. Baik. Kemudian ayat misalnya, innamas shadaqatu lil fuqara. Iya. Sesungguhnya sadaqat itu, zakat itu lil fuqara. Iya, wal masakin. Dan seterusnya dari 8 asnaf disebut. Bahwa zakat lil fuqara. Di situ pakai kalimat apa? Pakai huruf apa? Lam. Iya. Huruf lam. Lam di sini asalnya dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna litamlik, kepemilikan. Jadi zakat itu milik 8 asnaf ini saja, 8 golongan. Itu zahirnya. Ya. Itu apa? Zahirnya. Jadi kalau ada yang datang, dia berkata misalnya, bolehkah zakat ini saya pakai untuk membangun jembatan? Hah? Kita katakan tak boleh. Iya kan? Sebab dia bukan apa? Dari 8 golongan yang disebut di dalam ayat. Jelas sampai sini? Ya. Dari mana diambil? Dari zahir. Sebab lam zahirnya seperti itu. Ini zahir namanya. Jadi yang zahir itu, dia pada asal katanya sudah menunjukkan makna kuat. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan yang lain. Ya, sekarang kita baca keterangan definisi dari Syekh. Kata beliau, "Fakharaja biqaulina ma dalla bi nafsihi ala ma'na al-mujmal. Li'annahu la yadullu ala al-ma'na bi nafsihi." Ya. Kata beliau, maka keluarlah dari definisi yang kami terangkan bahwa zahir itu ma dalla bi nafsihi ala ma'na, apa yang menunjukkan pada dirinya sendiri menunjukkan suatu makna, keluar darinya al-mujmal. Ya. Tidak masuk di dalam definisi mujmal. Kenapa? Li'annahu la yadullu ala al-ma'na bi nafsihi. Karena mujmal itu, yang global itu, pada dirinya sendiri tidak ada penjelasan makna. Yang mujmal itu yang global baru jelas kalau ada nas lain yang apa? Menjelaskannya. Ini keluar darinya apa? Mujmal. Wa kharaja biqaulina rajih al-muawwal. Ya, keluar dari ucapan kami yang rajih, keluar darinya hal yang muawwal. Kenapa? Akan datang nanti definisi muawwal ya. Li'annahu la yadullu ala ma'na marjuh laula al-qarinah. Karena muawwal itu dia menunjukkan kepada makna yang marjuh, makna yang tidak kuat. Ya. Makna yang tidak kuat. Andai kata tidak ada qarinahnya. Ya, maka dia menunjukkan makna yang tidak kuat. Wa kharaja biqaulina ma ihtimali ghairihi, dan keluar dari ucapan kami, ya. Keluar dari ucapan kami
keluar dari ucapan kami mahtimali gairi, ya, bersama dengan kemungkinan adanya makna yang lain, keluar darinya an-nas as-sarih. Keluar darinya nas yang tegas. Li'annahu la yahtamil illa ma'na wahidan. Karena nas yang tegas itu hanya memiliki apa? Satu makna saja. Ya. Jelas sampai sini ya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa kalam itu terbagi 3. Ada yang sifatnya mujmal, ada yang sifatnya nas, dan ada yang sifatnya apa? Zahir. Dan tentunya kalau kita mendefinisikan sesuatu harus beda dengan kawannya yang lain. Maka Syekh begitu mendefinisikan mendefinisikan kata zahir di sini, beliau mengeluarkan 4 hal. Ya. Beliau bedakan zahir dari mujmal. Beliau bedakan zahir dari nas. Beliau bedakan zahir dari apa? Muawwal. Supaya tampak di definisi. Ya begitu ya cara memahami dalam sebuah definisi. Jadi kalau ada kawannya yang lain perlu dibedakan, harus disebutkan dalam definisi hal yang membedakannya. Baik. Apa hukum beramal dengan perkara yang zahir? Iya. Diterangkan di sini oleh Syekh. Kata beliau al-amalu bil zahir. Hukum beramal dengan zahir pada sebuah kata. Al-amal bil zahir wajibun illa bidalilin yasrifuhu an zahirihi. Iya. Beramal dengan zahirnya suatu hal. Iya. Beramal dengan zahir itu adalah apa? Adalah wajib. Adalah wajib. Illa bidalil. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Yang mengeluarkannya dari zahirnya. Iya. Mengeluarkannya dari zahirnya. Lianna hadhihi tariqatus salaf. Karena inilah jalan as-salaf. Iya. Ini perhatikan ya bahasa Syekh. Karena ini jalan salaf. Ya. Beliau ingin menekankan bahwa ya, meninggalkan beramal dengan zahir, meninggalkan beramal dengan yang mubayyan, itu sumber kesesatan. Sumber apa? Kesesatan. Karena itu beliau bahasakan ini jalan apa? Jalan as-salaf. Iya. Li'annahu ahwab, karena dia lebih hati-hati. Wa abra' lidzimma, dan lebih melepaskan tanggung jawab. Wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyad, dan lebih kuat bagi seorang hamba mengikatnya di dalam ibadah. Iya. Lebih kuat baginya dalam beribadah, dalam keterikatan kepada Allah. Iya. Jadi demikian. Seorang tidak keluar dari amalan yang zahir, dari zahir sesuatu, kecuali kalau dia punya dalil. Iya. Punya dalil yang kuat. Iya. Dia keluar dari hal yang zahir, tidak ada masalah kalau dia punya dalil. Contoh misalnya, ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Ya, kata al-mutahharun, zahir dari kata ayat, zahirnya menunjukkan apa? Siapa saja yang bersuci, bertaharah. Ya. Jelas ya? Tapi para ulama menafsirkan al-mutahharun di sini siapa? Hah? Para malaikat. Iya. Keluar dari zahirnya karena ada qarinah. Iya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, tapi tetap para ulama mengambil pendalilan. Ya kalau malaikat saja yang merupakan makhluk yang terbaik, kalau mereka menyentuh Al-Quran, mereka bertaharah, mereka disifatkan bertaharah, maka di dalamnya ada tanbih, ada peringatan tentang pentingnya seorang itu bertaharah ketika memegang apa? Memegang mushaf. Nah ini bentuk di dalam apa? Pendalilan. Ya, jelas ya? Baik. Selesai sudah penjelasan tentang zahir. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang al-mu'awwal. Ta'riful mu'awwal. Al-mu'awwal lughatan al-awwal wa huwa ar-ruju'. Iya. Mu'awwal secara bahasa dari kata awal, yang pertama. Yaitu dia kembali. Jadi sudah berjalan, kembali lagi kepada yang pertama. Yaitu mu'awwal. Dan secara istilah, ma humila lafduhu
alal ma'nal marjuh. Muawwal itu yang ditakwilkan adalah apa yang lafadznya diarahkan kepada makna yang tidak kuat. Iya. Kepada makna yang apa? Tidak kuat. Fakharaja biqaulina 'alal ma'nal marjuh. Iya. Maka ucapan kami, ya, apa yang lafadznya dikeluarkan, yang diantar kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat, keluar darinya nas dan zahir. Sebab nas, ya, itu lafadznya qat'i. Kalau zahir, makna yang apa? Yang rajih, makna yang kuat. Sedangkan ini makna yang tidak kuat. Nah, kata beliau, amma nas fa innahu la yahtamil illa ma'na wahida, wa amma zahir fa innahu mahmulun 'ala al-ma'na ar-rajih. Sebab nas itu dia hanya mempunyai satu makna, dan yang zahir itu dia dibawakan kepada makna yang lebih rajih. Baik, itu muawwal. Definisinya. Jadi ada kata, ya, dia arahkan bukan kepada zahirnya, kepada makna yang tidak apa? Zahir. Itulah muawwal. Ya. Ada berapa bentuk muawwal? Syekh terangkan. Wa ta'wilu qisman. Sahihun, maqbulun, wa fasidun, mardud. Ta'wil ada dua macam. Ada ta'wil yang sahih diterima, dan ada ta'wil yang rusak ditolak. Iya. Contoh yang sahih. Kata beliau, as-sahih, contoh yang sahih, madalla atau definisi yang sahih, yang dikatakan benar, ta'wil yang benar, madalla alaihi dalilun sahih. Kalau ta'wil itu ditunjukkan oleh sebuah dalil sahih. Kata'wili qaulihi ta'ala was'alil qaryah. Ila makna was'al ahlal qaryah. Lianna al-qaryah nafsaha la yumkinu tawjihu su'al ilaiha. Seperti seorang mentakwil firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah. Kalau diterjemahkan ayat ini, was'al, bertanyalah, qaryah, kepada kampung itu, kepada negeri itu. Iya. Kepada negeri tersebut. Ini ditakwil maknanya. Maksudnya, bertanyalah kepada apa? Penduduk negeri. Iya. Qaryah dari zahir lafaz, kalau qaryah itu adalah apa? Adalah negeri, kampung. Kan begitu. Tapi ditakwil kepada makna ahlul qaryah, penduduk qaryah. Kenapa? Ya, Syekh terangkan, karena qaryah nafsaha, karena negeri itu sendiri yang dinamakan kampung itu, tidak mungkin dia ditanya. Jelas ya? Tidak mungkin dia ditanya. Ya. Dia punya negeri, misalnya punya kampung. Ya. Dia di Makassar. Masa dia tanya Makassar? Ya. Di mana si Anu? Kan tidak mungkin dia bertanya. Tapi dia bertanya kepada siapa? Kepada penduduknya. Jelas ya? Baik. Ini sudah berlalu di pembahasan majaz. Dan ini salah satu apa? Ya, salah satu hal yang dipahami oleh sebagian ahli bahasa. Ya, dan sebagian ulama yang lain mengatakan was'alil qaryah di sini artinya adalah penduduk qaryah. Sebab qaryah itu sendiri punya dua makna. Kadang bermakna apa? Negerinya, dan kadang bermakna penduduk negerinya. Kadang bermakna penduduk negerinya. Kalau begitu tidak perlu ditakwil. Ya, kepada makna yang tidak rajih, sebab asalnya dia punya apa? Dua makna. Jelas ya? Hanya saja di sini Syekh memberi contoh ya supaya apa? Terang. Ya, kita beri contoh lain supaya tampak ya. Ya, sebagian ulama memberi contoh ayat, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka apa? Isti'adalah kepada Allah. Ya, kalau kita ikuti zahir ayat, berarti baca Quran dulu baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan begitu kan? Ya. Sebab ayat di sini, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu membaca Al-Qur'an, qara'ta pakai fi'il apa? Madi, kamu sudah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Pakai fa lagi, fasta'id, fa li ta'kid. Artinya setelah membaca, baru setelah itu apa? Dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Tapi para ulama di ayat ini mereka katakan berdasarkan ayat kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim dulu, kemudian membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an di situ, itu artinya fa idza aradta qira'atal Qur'an. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, kamu membaca apa?
a'udzu. Kenapa ditakwil ke makna yang tidak zahir? Karena dalil, ada dalil. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan beliau, ya, dikatakan annahu kana yasta'idu thumma yaqra. Beliau itu di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi, ya, ketika mencontohkan salat, beliau membaca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillah. Baru setelah itu beliau membaca. Jadi ta'awudnya dahulu. Baru setelah itu apa? Setelah itu membaca. Jadi perbuatan Nabi menerangkan bahwa ayat ini tidak seperti apa? Zahirnya. Ya, karena itu diarahkan kepada makna bahwa fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maknanya fa idza aradta qira'atal Qur'an. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Iya. Ingin membaca Al-Qur'an. Sama dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian, diperintah berwudu. Kalau kita ikuti zahir ayat, wahai orang yang beriman, kalau kalian berdiri salat, setelah salat baru berwudu, kan begitu? Ya kan? Tapi ini diarahkan kepada makna bahwa idza aradtumul qiyam, kalau kalian ingin berdiri salat, berwudu dahulu. Begitu. Jelas ya? Nah, ini takwil yang seperti ini dalam masalah ini sahih. Sebab ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh dalil. Iya, ada dalil sahih yang menerangkannya. Dalil sahih yang menerangkannya. Baik. Yang kedua, takwil fasid. Iya. Kata beliau, wal fasidu ma laysa alaihi dalilun sahih. Yang fasid itu adalah hal yang tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Iya. Jadi dia mentakwil ke makna yang tidak kuat. Ya. Harusnya seorang mengambil zahir kan? Itu wajibnya. Tapi tiba-tiba dia ambil makna yang tidak kuat. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya yang sahih. Maka ini dianggap takwil yang apa? Rusak dan batil. Tidak boleh diterima. Contohnya, katakwilil mu'abtilah. Seperti takwilnya al-mu'abtilah. Ya. Qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, dia mentakwil firman Allah Ta'ala Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Mereka mentakwil Ar-Rahman di atas arsy-nya beristiwa. Ya. Istiwa dimaklumi secara bahasa. Ya. Secara bahasa maknanya zahir. Ada 4 makna secara bahasa. Al-ulu bermakna ketinggian, al-irtifa bermakna ketinggian juga, yang tinggi, yang atas. Ya. As-sa'ud, ya, berada di puncak. Al-istiqrar, tetap di atas sesuatu. Ini 4 makna istiwa secara apa? Secara bahasa. Kemudian dimaknakan, ada yang mentakwilnya ke makna istaula, bermakna berkuasa. Tidak ada hubungannya berkuasa ini dengan apa? 4 makna istiwa. Ya. Dari mana dia takwilkan ke sana? Apa dalilnya? Kan perlu dalil. Tidak dalilnya. Berarti ini takwil yang apa? Takwil yang rusak. Iya, takwil yang rusak. Karena itu kata Syekh was-shawab, anna ma'nahu al-ulu wal istiqrar min ghairi takyifin wala tamtsil. Yang benar bahwa maknanya adalah ketinggian dan ketetapan. Iya, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyamakannya, menyerupakannya. Iya. Jelas ya? Baik. Ini cara seseorang itu untuk apa? Memahami nas-nas. Iya. Contoh lain misalnya, ini disebut di ilmu balaghah ya. Supaya antum tahu bentuk-bentuk takwil yang tidak benar. Iya. Hal yanzuruna illa ay an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu. Kecuali datangnya malaikat, datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian ayat dari Rabbmu. Sini datangnya Rabbmu, mereka katakan bukan Rabb yang datang. Tapi amru Rabbika, perintah Rabbmu yang datang. Ya sama dengan ayat ditakwil juga. Waja'a Rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Rabbmu dan malaikat bersof-sof. Bukan Rabb yang datang, tapi perintah Rabb yang datang. Ya sekarang, zahir dari ayat, Rabb yang datang, Allah yang datang. Kan begitu?
Zahir ayat. Sekarang dia keluarkan makna zahir. Dia mengartikan perintah Rabb yang datang. Dari mana? Apa dalilnya takwil ini? Hah? Ini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Kalau begitu itu adalah takwil yang apa? Yang fasid, yang rusak. Nah, inilah pentingnya seorang memahami pembahasan tentang al-zahir dan al-muawwal di sini. Pembahasan al-mujmal dan mubayyan. Sebab dua hal ini kejelasan pada sesuatu yang global menerangkan, mengambil makna yang zahir ini dari pokok jalan orang-orang yang istiqamah. Dibahasakan oleh Syekh Tariqatus Salaf. Jalannya para apa? Para salaf. Ya, keluar dari hal ini bisa menjatuhkan ke dalam banyak apa? Banyak penyimpangan. Nah, karena itu alhamdulillah kita baca buku usul karya Syekh karya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, contoh-contoh yang beliau bawakan adalah contoh-contoh semuanya di atas akidah apa? Akidah salafiyah. Ya, kalau antum baca sendiri di buku-buku Ahlul Kalam, akan banyak apa? Kerusakan dalam contoh-contoh yang diberikan nanti. Ya, sebab di situ ada perkara-perkara akidah. Orang-orang yang menyimpang akidahnya menulis di pembahasan apa? Usul fikih. Akhirnya contoh-contohnya dan penerangannya juga menjadi apa? Menjadi hal yang kabur, banyak penyimpangannya. Ya. Nah, baik, saya kira cukup dulu sampai sini ya untuk malam ini. Pembahasan nasikh ini, nasikh dan mansukh agak panjang sedikit. Kalau saya mulai sekarang nanti waktunya tidak cukup. Baik.